Kelas Basic 2 ingin mempresentasikan mengenai makalah penelitian yang berjudul Permainan Tradisional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sheila Bayratnisa dan di samping kiri saya Syafina Hanafi. Baiklah, karena ini merupakan makalah penelitian, maka metode yang kami gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Nah, penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu fenomena atau kejadian sosial. Adapun menurut Moleong, penelitian deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, yang diarahkan untuk menjelaskan suatu hal atau masalah yang terjadi dan yang digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian, dalam kasus ini yaitu permainan tradisional. Dan tujuan dari metode ini yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan aktual. Berikut mengenai apa itu permainan tradisional. Berikut pengertian permainan tradisional, yaitu yang seperti ditulis Bishop dan Curtis dalam jurnal Akademika, bahwa permainan tradisional sebagai permainan yang telah diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya, dengan permainan tersebut yang memiliki nilai baik dan positif. Permainan tersebut dapat dikatakan permainan tradisional jika memiliki sejarah yang panjang dan terdokumentasi. Adapun permainan tradisional yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah permainan tradisional yang mengandung unsur aturan dan melibatkan lebih dari satu orang. Adapun beberapa jenis dan pengertian permainan tradisional. Yang pertama ada permainan boy tempurung. Permainan ini dibagi menjadi dua kelompok yang saling berlawanan, yang biasa dimainkan oleh sekumpulan anak-anak yang berumur 6-10 tahun, dan permainan ini membutuhkan bola plastik, tempurung, dan lapangan luas. Oke, yang kedua ada permainan Sam. Permainan yang satu ini dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa di atas umur 7-30 tahun dan dimainkan di lapangan yang luas atau pantai yang berpasir. Permainan ini dibagi menjadi dua kelompok, satu diantara yang menjaga satu garis dan satu diantaranya adalah menerobos garis tersebut. Permainan yang ketiga adalah permainan cenge-cenge yang biasa dilakukan setiap sore atau waktu libur anak-anak, dan permainan ini dimainkan dari 4-6 orang. Permainan ini juga memiliki dua jenis, yaitu cenge-cenge rock dan cenge-cenge disco. Selanjutnya yang nomor 4 ada permainan lompat karet. Permainan yang satu ini dimainkan secara bertahap, mulai dari titik terendah yaitu mata kaki hingga titik tertinggi yaitu satu hasta di atas kepala, dengan cara melompati karet yang sudah dipegang oleh dua orang. Biasanya dimainkan oleh anak-anak di usia 4 hingga 12 tahun dan dimainkan dari 2 orang sampai 6 orang. Berikut permainan tradisional kelereng. Permainan ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu permainan kelereng lingkaran, segitiga, dan kolam-kolam. Dan cara memainkan permainan ini yaitu dengan cara disentil atau diikuti dalam bahasa sini, atau bisa juga dengan melempar ke kelereng sasaran lainnya. Dan biasanya dalam permainan ini tidak ada batasan umur dan dimainkan oleh beberapa orang dan tidak kurang dari 3. Berikutnya yaitu permainan dodorobe. Permainan dodorobe adalah permainan tradisional yang menggunakan bulu atau bambu sebagai senjata dan kelapa sebagai peluru. Permainan ini juga biasa disebut dengan permainan perang. Dan permainan dodorobe ini dimainkan secara berkelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang per kelompok. Berikutnya yaitu permainan kanon. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang menggunakan gaba yang dimainkan oleh 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan juga perempuan. Dan dalam satu kelompok biasanya terdiri dari 4-6 orang. Berikut yaitu permainan tradisional bola api. Permainan bola api sama seperti permainan bola kaki pada umumnya, yang biasanya dimainkan pada bulan Ramadan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak mulai dari umur 11 hingga dewasa, karena mengingat permainan ini cukup berbahaya. Dan permainan ini dimainkan menggunakan kulit kelapa yang dibentuk menjadi bola, kemudian disiramnya tanah dan dibakar. Adapun beberapa daerah yang masih memainkan permainan tradisional ialah Ternate, Tidore, Halmahera Utara, Jailolo, Halmahera Selatan,
Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Morotai. Kita ke pembahasan berikutnya, yaitu penyebab punahnya permainan tradisional. Tanpa kita sadari, eksistensi permainan tradisional mulai memudar di sekitar kita. Dan berikut faktor penyebab punahnya permainan tradisional, yaitu yang pertama, perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Perubahan zaman adalah hal yang tidak bisa kita terka dan hentikan begitu saja, karena kita sebagai makhluk sosial membutuhkan hal tersebut untuk menopang kehidupan kita. Namun, di satu sisi, hal tersebut melengsar nilai budaya kita. Salah satunya yaitu eksistensi permainan tradisional. Kemajuan teknologi seperti gadget dan TV menjadi pengaruh yang membuat generasi melupakan permainan tradisional karena lebih beralih ke gadget atau ponsel tadi. Buktinya, sekarang anak-anak kelahiran tahun 2000-an kebanyakan tidak mengenal permainan tradisional dan lebih mengetahui mengenai faktor berikutnya, yaitu peran orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam melestarikan budaya, salah satunya yaitu permainan tradisional. Generasi lama wajib memperkenalkan budaya yaitu permainan tradisional ke generasi baru, yaitu ke anak cucu mereka, agar eksistensi permainan tradisional tidak hilang begitu saja. Jadi di sini saya ingin menekankan peran penting orang tua dalam melanjutkan nilai-nilai budaya ke generasi berikutnya. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional ini ada dua jenis. Yang pertama, nilai sebagai identitas kultural. Mengapa? Karena permainan tradisional yang berada di Maluku Utara ini adalah jenis permainan yang mengandalkan otak dan kekuatan otot, bukan sekedar adu kekuatan fisik. Permainan ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Itulah mengapa permainan memiliki nilai identitas kultural. Selanjutnya adalah nilai yang kedua, ialah nilai kerjasama dalam permainan tradisional. Maluku Utara menganggap kerja untuk mencari rezeki adalah sesuatu yang ditentukan dan sesuatu yang sangat esensial. Itulah mengapa dalam permainan, misalnya anak-anak melakukan kerjasama dalam menyiapkan alat yang ingin digunakan. Baiklah, tadi penjelasan kami atau presentasi kami mengenai makalah penelitian yang dimulai dari metode penelitian, pengertian permainan tradisional, jenis-jenis permainan tradisional, dan penyebab punahnya permainan tradisional, dan yang terakhir tadi yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Oke, sekian dari video presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.